pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Inggi Kirana dalam acara seputar berita edisi Selasa 14 Desember 2021 untuk mengabarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya yang saya rangkum dalam seputar berita pagi ini. Kasus pemerkosaan belasan santriwati oleh oknum yang sekaligus pengasuh pesantren di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat menjadi sorotan publik. Selain kasus pemerkosaan, kini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga mendalami dugaan penggelapan dana bantuan hingga eksploitasi anak. Pondok pesantren TM di Cibiru, Bandung, Jawa Barat ditutup pasca mencuat kasus oknum guru sekaligus pengasuh pesantren terhadap 12 santriwatinya. Salah satu seorang pengurus RW mengatakan jika aktivitas di lingkungan pesantren memang tertutup. Ya, ikut dalam artian ikut juga untuk meminta izin kepada kami di sini. Dan kumpulnya pun di masjid. Begitu berjalan pesantren ini, memang aktivitas santrinya itu kita berbaur di sini, ikut berjamaah. Tapi setelah setahun lebih setelah pembangunan masjid ini, tiba-tiba tidak ikut berjamaah lagi di sini. Akhirnya pesantren tertutup ya. Akhirnya tertutup. Kita juga nggak tahu tuh aktivitas seperti apa di dalam, apa ada kegiatan apa. Kami warga di sini tidak tahu. Kabin Humas Polda Jawa Barat, Kombes RD Andri Mulan Caniago menyatakan Polda tidak merilis kasus lantaran seluruh korban masih di bawah umur. Nah, sekali di awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan atau dikirim kepada kejaksaan. Sosok HW yang merupakan guru pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat, aksi bejatnya telah dilakukan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Aksi tersebut tak ketahuan selama 5 tahun terakhir. Para korban dibungkam dan dilarang untuk bercerita ke siapapun, termasuk ke orang tua soal aksi ruda paksa tersebut. Pemerkosaan dilakukan di yayasan pesantren, apartemen hingga hotel di Kota Bandung. Terungkap adanya rayuan-rayuan yang dilakukan HW untuk membujuk para korban. Hal itu diungkap oleh Yudi Kurnia, pengacara para korban di kantor LBH Serikat Petani Pasundan. Menurut Yudi, HW memiliki cara untuk meluluhkan hati korban yakni dengan cara bisikan. Yudi mengungkapkan para korban awalnya enggan untuk melayani nafsu pelaku. Namun setelah bisikan, rayuan-rayuan oleh pelaku, korban tiba-tiba mau menuruti HW. Menurut Yudi, bisikan tersebut dilakukan secara dekat ke telinga korban. Bisikan mau tersebut membuat korban tak mau melaporkan perbuatan pelaku ke orang tuanya. Akibat perbuatannya, 8 korban yang masih di bawah umur sudah melahirkan, sementara 2 orang lainnya diketahui sedang hamil. Para santri yang menjadi korban kekerasan seksual rata-rata berusia 13-16 tahun. 11 korban yang berasal dari Garut Tengah mendapatkan pendampingan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut. Korban dan keluarga kini masih dalam pengawasan dan tahap trauma yang dialami serta pendampingan korban yang juga menjadi saksi di persidangan. Semua dari kita, jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini, tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak, sekarang semua sudah dilahirkan. Sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis, jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya mau Lebaran. Nah inilah salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Kalaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Sementara itu, hukuman maksimal siap mengganjar terdakwa. Lantaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga tengah menyelidiki temuan baru, diantaranya dugaan penyelewengan dana bantuan untuk pesantren. Sementara, anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan kasus ini mendorong RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS segera disahkan untuk membuat efek jerak serta adanya pencegahan kasus serupa.
Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita pagi ini. Saya Ingi Kirana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.